Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, dimanapun berada, para subscriber kami, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih yang telah mendukung channel kami ini. Tanpa sahabat semua, channel ini tidak ada artinya. Mudah-mudahan menjadi ladang amal untuk sahabat semua dan untuk kita semua. Sahabatku, kalaulah ditanya, di setiap kita, khususnya kaum muslimin, pasti mengimpikan bagaimana agar tiba bisa berangkat ke tanah suci. Itu pasti. Namun setiap orang berbeda. Ada yang hanya sekedar niat saja, ada yang berusaha sungguh-sungguh, berikhtiar, sehingga dia pun berangkat ke tanah suci. Sahabatku, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang, subhanallah, dengan seorang tokoh ulama, orang alim, guru, pembimbing haji maupun umrah. Subhanallah, beliau guru kita Ustaz Kiai Haji Mulyadi LC MPD. Ya, MPD Ustaz ya. Yuk. Ya. Kita akan bicara-bicara, bercakap-cakap apa rahasia ataupun apakah ada amalan agar Allah undang ke tanah suci. Kita akan minta tips-tipsnya karena beliau telah mondar-mandir ke tanah suci, tanah air, tanah suci, tanah air, tanah suci. Tentu kita semua, para sahabat semua yang menyaksikan video ini tentu juga ingin berangkat ke tanah suci. Kita akan bercakap-cakap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair, sehat. Khair, alhamdulillah ya. Boleh Ustaz disapa dulu para subscriber kita di channel ini. Semoga para subscriber Ustaz Nurdin senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Begini Ustaz, setiap kita tanya orang apakah ingin berangkat ke tanah suci, pasti semua jawabnya ingin. Namun enggak semua juga Allah undang, Allah beri kesempatan di sana. Barangkali ada yang ingin di-share, dibagi kepada sahabat-sahabat semua, bagaimana sih agar Allah itu mengundang kita sampai di tanah suci. Ada barangkali yang ingin disampaikan Ustaz? Coba Ustaz. Saya itu kalau dari berangkat daripada pengalaman 2011 berangkat menunaikan ibadah haji, awalnya itu memang dari nol. Ya. Kalau saya berangkat itu sudah mungkin hampir 20 kali saya berangkat ke tanah suci. Itu dari awal sampai akhir itu tidak pernah berangkatnya pakai uang. Ya, ini tak pernah saya berangkat pakai uang. Masya Allah. Nah, ini saya sendiri saksi yang bilang saya tak pernah berangkat pakai uang. Ya, cuman itu bisa berangkat dimulai daripada hati. Nah, itu hati itulah. Jadi kalau kita sudah punya niat, kita pasti bisa berangkat. Kalau sudah punya niat, pasti berangkat. Dan ingat selalu, ya, Allah tidak memanggil yang mampu ke tanah suci, tapi Allah akan memampukan bagi yang merasa terpanggil ke tanah suci. Nah, kalau seandainya Allah memanggil yang mampu, lah banyak pejabat yang berangkat, lah banyak hartawan yang berangkat, lah banyak orang-orang kaya itu yang berangkat. Tapi ujung-ujungnya tak berangkat juga. Yang diberangkatkan oleh Allah itu adalah yang merasa terpanggil ke tanah suci. Jadi kalau kita merasa terpanggil, ada niat dalam hati kita ingin berangkat ke tanah suci, ingatlah, pasti Allah akan panggil kita. Entah itu pakai uang kita sendiri, atau pakai uang keluarga kita, atau juga mungkin pakai uang daripada pemerintah yang mengajak kita umroh. Intinya kalau sudah punya niat,
pasti, kalau sudah punya niat pasti berangkat ke tanah suci, maka tanamkan niat dari sekarang. Masya Allah. Ada tadi yang menarik Ustaz. Bukan gimana tadi, bukan kita karena mampu ke tanah suci, tapi karena Allah yang memampukan kita, begitu ya? Karena kita merasa terpanggil. Masya Allah. Terus kemudian begini, apakah hanya sekedar niat saja? Sebab rata-rata kalau kita tanya pasti niat ke tanah suci, tapi nggak berangkat. Apakah hanya sekedar niat saja Ustaz? Itu bagaimana Ustaz? Ya, memang di mana-mana niat itu tak akan pernah terpisahkan dengan ikhtiar. Tapi kalau akidah kita kuat, kalau akidah kita kuat, kalau kita sudah punya niat, kan ikhtiar itu Allah yang gerakkan. Kalau kita sudah punya niat, pasti Allah akan gerakkan. Maka kalau sudah punya niat, pasti kita bisa berangkat, bagaimanapun caranya. Nah, jadi makanya untuk itu perbaiki akidah kita, perbaiki. Karena kita ikhtiar bagaimanapun, usaha kita bagaimanapun, kalau tak digerakkan oleh Allah, tak sampai juga. Bahkan di tanah suci itu, orang-orang Arab itu yang tinggal di Arab, besar di Arab, tinggal di dataran tanah suci, ada yang mereka sekalipun belum pernah berangkat ke tanah suci. Masya Allah. Orang Arab itu kalau pas musim haji, karena crowded sana, negara mereka ramai, mereka pergi ke luar negeri jalan-jalannya. Padahal itu bukan disebut dengan mampu lagi, malah lebih mampu lagi. Tapi karena tak dapat undangan. Masya Allah. Nah itu sahabat, yang di Arab sendiri saja, kalau enggak Allah gerakkan, kalau enggak Allah panggil, enggak ada juga hatinya untuk menunaikan umroh sahabat semua. Nah begini Ustaz, ada enggak kira-kira amalan khusus nih, amalan khusus agar, ya mungkin ada jamaah nih yang bertanya, ataupun ada subscriber kita yang bertanya, agar segera tuh Allah undang, Allah panggil gitu. Ada nggak kira-kira Ustaz yang bisa di-share? Ya tips-tips dari Ustaz lah gitu ya. Yang pertama, perbanyak doa. Saya tuh selalu mengamalkan doa, Allahumma inni as'aluka ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil ahwal. Saya selalu mengamalkan doa itu. Ya Allah, mudahkan aku ke tanah suci, ya Allah, mudahkan aku untuk mengunjungi rumahmu yang mulia, Rasulmu yang mulia pada tahun ini dan di setiap tahun dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Itu selalu saya amalkan setelah solat. Tak bisa pun pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, ya, doa itu selalu diawali dengan a'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Jadi jangan langsung isi doa, langsung pembukaan dulu baru isi doa. Itu yang pertama. Banyak doa itu. Kemudian yang kedua, panggilan ke tanah suci ini kan panggilan besar. Kalau kita ingin dapat panggilan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, mulailah daripada panggilan yang kecil-kecil terlebih dahulu. Seperti apa? Panggilan azan. Kalau kita ingin dipanggil oleh Allah, mulai dari panggilan yang terkecil terlebih dahulu. Selalulah merespon azan itu dengan datang ke masjid. Kemudian ketika ada undangan, ada panggilan hajatan daripada saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, jawablah panggilan itu dengan mendatangi rumahnya. Jadi sebelum dapat panggilan yang besar dari Allah, mulailah daripada panggilan yang kecil terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah punya niat, kalau kita sudah punya hajat, sudah tertanam dalam diri kita untuk berangkat ke tanah suci,
pasti nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan hati kita dengan kita menabung, bekerja lebih baik lagi, mengumpulkan dana dan lain sebagainya. Tapi ikhtiar itu hanya sekian persen saja. Ya, 99%-nya adalah niat di dalam hati kita, itu yang paling besar. Karena 1% itu ya bisa jadi pakai uang kita, bisa jadi pakai uang teman kita, bisa jadi pakai uang saudara kita. Itu hanyalah sarana untuk keberangkatan saja. Dan maka itu 3 yang pertama, doa. Kemudian mulailah dengan panggilan yang kecil-kecil terlebih dahulu. Kemudian setelah itu berikhtiarlah untuk menabung supaya bisa berangkat ke tanah suci. Masya Allah. Subhanallah. Sahabatku semuanya, tadi ada tuh doa khusus. Nanti insyaAllah kami akan tuliskan di video ini nanti, yang akan bisa kita jadikan amalan sehari-hari, yang kita sisipkan kepada doa kita sahabat semuanya. Subhanallah. Kemudian Ustaz, mau Ustaz, ya, sebentar. Jadi kalau sudah sampai ke tanah suci, macam saya, kalau sudah sampai ke tanah suci, saya bacakan terus doa itu. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, saya bacakan terus. Bahkan depan Ka'bah sampai menangis-nangis. Ya Allah, aku ingin mengunjungi rumahmu yang mulia, Rasulmu yang mulia pada tahun ini dan setiap tahun dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Perbanyaklah doa itu sampai menangis-nangis. InsyaAllah, ya, ini insyaAllah nih, pasti berangkat tiap tahun. Subhanallah. Nah, itu sahabatku semuanya. Kemudian Ustaz begini, ada satu pertanyaan juga. Bagaimana sih dan sebesar apa pengaruh ibadah umroh itu terhadap diri seseorang itu ketika dia setelah selesai berangkat ke tanah suci dan kembali ke tanah air? Masya Allah. Bagaimana sih? Aduh, ya Allah. Kalau bicara tentang masalah ini, memang berangkat ke tanah suci itu penuh dengan mukjizat. Masya Allah. Astagfirullah. Masya Allah. Jadi orang kalau berangkat ke tanah suci itu seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Jadi dalam artinya seperti ini, ibadah umroh itu menghapus kefakiran. Ini saya sudah banyak ketemu dengan jamaah umat Islam yang seperti itu. Ketika dia mau berangkat, Ustaz, uang saya ini kurang. Jadi saya bilang kepada jamaah itu, ibu bayar saja. Ingat Bu, nanti pas ibu mau berangkat, pasti ini bisa berangkat, pasti selesai pembayaran. Ibu niatkan, pasti ibu bisa berangkat. Tak tahunya jamaah ini pas setor terakhir, Bu, maaf Bu, uangnya kelebihan. Masya Allah. Sampai begitu. Ini demi Allah, ya, lah berapa kali saya menghadapi umat Islam yang datang seperti ini. Maaf Bu, uangnya kelebihan Bu, ini Bu. Saya kembalikan uangnya. Jadi tidak pernah saya mendengar orang pulang umroh jatuh miskin. Masya Allah. Saya tak pernah. Ini gara-gara umroh lah nih habis uang saya, hilang uang saya, berapa juta habis. Tak pernah seperti itu. Rata-rata ini pengalaman dan kesaksian umat Islam yang berangkat umroh yang sudah pernah saya bawa. Rata-rata setelah pulang umroh, rezekinya melimpah, Masya Allah. usahanya berkah, rezekinya tambah lancar. Lah berapa kali saya menghadapi jamaah yang seperti ini. Maka jangan dianggap berangkat ke tanah suci itu menghabiskan uang, tidak. Atau jangan beranggapan bersedekah itu menghabiskan uang, tidak. Tapi berangkat ke tanah suci itu adalah memperlancar rezeki. Masya Allah.
Jadi memang luar biasa. Rezeki itu tambah melimpah. Ya, makanya kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, kata Rasulullah, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lamasahal khufu ala batiniha." Ini maksudnya, seandainya agama itu pakai akal, tentu orang yang mengusap sepatu itu yang dipasuhnya, yang diusapnya adalah telapaknya, karena telapaknya kotor, tapi yang diusapnya adalah atasnya, atas sepatunya, bukan bawahnya. Artinya agama itu bukan pakai akal. Syariat ini bukan pakai akal. Rezeki itu tak pakai akal. Masya Allah. Rezeki itu ya, dia bisa datang. Kalau secara akal kita pergi umroh kan berkurang duit kita. Betul, ya. Tapi itu secara akal, tapi secara syariat Allah tidak. Engkau habiskan uang kau, malah akan tambah deras rezeki engkau. Masya Allah. Jadi kalau rezekinya kurang, rezekinya lagi mampet, rezekinya lagi susah, pergilah umrah. Pulang itu dengan izin Allah rezeki akan bertambah deras. Subhanallah. Itu sahabatku. Ya, ada Ustaz pertanyaan terakhir nih. Karena kita udah mau nyampe, ada pertanyaan terakhir. Ada orang pernah bertanya kepada kami, "Ustaz, saya punya uang 30 juta. Saya niat mau berangkat umroh, tapi saya niat juga mau beli rumah, DP rumah," katanya. Jadi kira-kira Ustaz, saya kan sekarang masih kos katanya. Kira-kira mana nih yang saya harus dahulukan terlebih dahulu? Apakah saya umroh dulu atau saya DP rumah? Itu bagaimana itu Ustaz? Menurut Ustaz? Berangkat ke tanah suci ini adalah undangan dari Allah. Dan takkan mungkin Allah itu salah undang. Masya Allah. Ingat ya, ke tanah suci ini adalah undangan dari Allah. Dan takkan mungkin Allah salah undang. Ya. Masya Allah. Maaf, ini jamaah ini rupanya salah orang. Tak akan mungkin. Iya, iya. Aduh, salah orang Rom, tak mungkin. Allah takkan mungkin salah undang. Masya Allah. Jadi kalau kita sudah berangkat ke tanah suci, itu memang sudah undangan dari Allah. Bukan artinya Allah salah undang. Artinya ketika kita ingin berangkat ke tanah suci, itu memang karena kita merasa mampu. Seperti tentang permasalahan yang tadi, karena ada DP, ada cicilan dan lain sebagainya. Kalau kita menganggap kita pergi umroh dan tidak mengganggu cicilan atau DP yang sudah kita perjanjikan, ya berangkat ke tanah suci, artinya kita mampu. Ya, kecuali ketika kita berangkat, kita tidak ada optimis atau kemampuan untuk melakukan pembayaran yang lain selanjutnya nanti. Artinya apa? Artinya ketika kita merasa mampu, berangkatlah. Semua permasalahan yang kita khawatirkan tadi pasti akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, itu poinnya sahabat. Jadi Allah enggak mungkin salah undang. Ketika ada di hati kita bergerak ingin umroh, itu memang tandanya Allah mengundang kita sahabat. Sekali lagi poinnya, enggak mungkin Allah salah undang. Jadi tidak usah khawatir. Nah, Masya Allah. Baik sahabatku semua, barangkali sampai di sini perbincangan kita, karena beliau sebentar lagi akan menaiki kapal, karena beliau singgah sejenak di Batam. Nah, beliau tinggal di Davao. InsyaAllah lain kali kita akan sambung. InsyaAllah. Ya, terima kasih sahabat semua. Silakan ambil ilmunya daripada video ini. Silakan tarik, ambil yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita semua diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Kami tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.